Bab 1211, Formasi Penghancur Dewa Sembilan Surga. 20 menit. Sudut mulut Bosa terangkat dengan senyuman tipis, dan dia berkata, bagus sekali, saya akan membunuh sebanyak yang kamu datang. Saya ingin melihat kartu truf apa lagi yang dimiliki Julian. Bosa tahu tentang pertarungan Julian dengan Mufan. Dia juga tahu bahwa kekuatan Julian sendiri tidak terlalu tinggi. Dia hanya mengandalkan monumen langit tak berujung untuk memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk abadi. Tapi, itu saja. Ketika dia menghadapi Julian, dia tidak akan memberi kesempatan pada Julian. Julian tidak memiliki kesempatan untuk memanggil monumen langit tak berujung. Ketika dia memikirkan betapa kuatnya monumen langit tak berujung, hatinya tergerak. Jika dia mendapatkan monumen langit tak berujung, siapa lagi yang akan menjadi lawannya? Ia semakin bersemangat untuk mendapatkan monumen surgawi yang tak ada habisnya di tangan Julian. Saat kedua pasukan maju di laut, Bosa memerintahkan untuk memperlambat. Julian, sebaliknya, maju dengan seluruh kekuatannya dengan kekuatan yang besar. Ia harus menjauhkan musuh dari laut dan tidak boleh mendekati wilayah Laut Cina Timur. Jika tidak, pertempuran akan menjadi bencana bagi Laut Cina Timur. Butuh waktu sekitar 20 menit. Julian melihat jet tempur muncul di depannya. Mereka begitu padat sehingga diperkirakan jumlahnya 3.000. Di bawah, ada beberapa kapal pesiar besar, semuanya adalah pejuang yang mengenakan baju besi. Pasukan yang dipimpinnya terhenti. Di kejauhan, Jared juga melihat tentara di depan. Sudut mulutnya terangkat dan dia segera memberi perintah, tembak, tembak. Mengikuti perintahnya, jet tempur yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan, dan senjata penghancur juga diluncurkan ke beberapa kapal induk di bawahnya. Aku akan melakukannya. Sebelum Julian dapat memberi perintah, Kailin berdiri dan muncul di depan tentara. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan energi aslinya bocor, membentuk perisai pelindung yang besar. Perisai pelindung melindungi 400.000 tentara. Gemuruh. Rudal yang tak terhitung jumlahnya, ledakan senjata yang dahsyat. Ledakannya memekakkan telinga dan dahsyat, dan air laut di bawahnya terus bergulung hingga menimbulkan tsunami. Serangkaian serangan senjata datang, namun semuanya dihadang oleh Kailin. Dia telah mencapai alam Dharma, dan senjata-senjata ini tidak dapat membahayakan dirinya sama sekali, dan 400.000 tentara di belakangnya tidak menderita korban sama sekali. Melihat ini dari kejauhan, Bosa mengangkat sudut mulutnya dan berkata, alam Dharma, saya benar-benar tidak menyangka bahwa di antara manusia di bumi, selain Julian, ada orang yang telah mencapai alam Dharma. Mereka sungguh menakjubkan. Berhenti. Bosa memberi perintah. Semua serangan berhenti. Kailin juga mundur dan melepaskan perisai pelindung Ki. Muncul di depan Julian, dia tersenyum tipis dan berkata, Saudara Visser, bagaimana? Saya cukup baik, bukan? Julian telah tampil selama ini, dan Kailin tidak pernah memiliki kesempatan. Namun, dia juga ahli alam Dharma yang kuat. Di dunia ini, tidak ada seorang pun di seluruh umat manusia di bumi yang dapat menandinginya kecuali Julian. Julian tersenyum tipis dan berkata, ya, itu tidak buruk. Saat ini, suara Zuzu datang dari rumah abadi, Julian, hati-hati, pihak lain memiliki master dan telah memasuki alam abadi. Mendengar ini, Julian terkejut. Siapkan formasi. Dia memberi perintah. Mengikuti perintahnya, Kailin, Kevin, dan King Kotake dengan cepat mengambil posisi mereka dan muncul di depan pasukan. Aura mengerikan meletus dari mereka bertiga. Segera setelah itu, pasukan berkekuatan 400.000 orang dimobilisasi pada saat yang bersamaan. Energi 400.000 orang sepertinya terhubung bersama pada saat ini. Julian berdiri di depan, di belakangnya ada 3 komandan, dan akhirnya pasukan berkekuatan 400.000 orang. Seluruh formasi tampak seperti segitiga. Energi sebenarnya dari belakang terus berkumpul di tubuh Julian. Pada saat ini, aura Julian melonjak. Kekuatan ini melampaui alam malapetaka dalam sekejap, tetapi kali ini tidak menyebabkan bencana surgawi, karena ini adalah kekuatan yang dibawa oleh formasi, bukan kekuatan Julian sendiri. Bos, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba membentuk formasi? Kevin di belakangnya masih tidak mengerti situasinya. Julian berkata, pihak lain memiliki yang abadi. Hush. Ketika mereka mendengar kata, abadi, 3 orang di belakang mereka tersentak. Julian melihat ke kejauhan. Di kejauhan, di kapal pesiar, Bosa juga merasakan aura kuat datang dari formasi. Aura ini memberinya tekanan, tapi dia belum memasukkannya ke dalam hati. Karena dia abadi. Kekuatan ini tidak terkalahkan. Dia melihat Julian di depan, dan wajahnya menjadi gelap saat ini. Saya benar-benar tidak menyangka Julian akan memimpin tim kali ini. Terserah, saya akan menangkap Anda hidup-hidup hari ini. Dia tahu bahwa Julian memiliki monumen surgawi yang tak ada habisnya, dan dia tidak berani mengabaikannya. Dalam sekejap, dia muncul di langit, ribuan meter dari pasukan berkekuatan 400.000 orang. Julian berkata dengan dingin, siapa di sini? Bosa menatap Julian, menatap pasukan 400.000 orang. Di bawah pelantikannya, dia bisa merasakan bahwa 400.000 orang membentuk satu kesatuan. Nafas 400.000 orang bergabung bersama pada saat ini dan berpindah ke 3 orang ini. Aura ketiga orang itu bergabung dengan Julian. Agak aneh. Perasaan buruk menghampirinya.
Mati. Dia tidak menjawab Julian, wajahnya menjadi gelap, dan pedang panjang yang terang muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedang panjang itu, menggerakkan aura langit dan bumi, dan dengan kekuatan abadi, pedang itu menebas ke arah 400.000 orang tentara. Dalam keadaan normal, pedangnya cukup untuk menghancurkan 400.000 tentara. Namun, tepat ketika energi pedang yang tak tertandingi akan jatuh, Julian bergerak. Aku melihat tubuhnya terbang tinggi ke langit, dan pedang buatan Zuzu muncul di tangannya. Dengan pedang panjang di tangannya, dia menyerang dengan ganas. Pukulan ini bukan hanya kekuatannya, tapi juga kekuatan 400.000 orang. Kekuatan 400.000 orang diintegrasikan melalui formasi. Ini tidak sesederhana 1+1, tetapi peningkatan secara geometris. Boom! Energi pedang bertabrakan. Energi pedang meledak di udara. Kekuatan ledakannya begitu dahsyat hingga 400.000 orang terlempar ke belakang, bahkan ada yang miring, dan formasinya nyaris pecah. Namun, dia akhirnya menolak. Dan Bosa juga merasakan kekuatan mengerikan datang dari udara. Di bawah kekuatan penghancur dari kekuatan ini, bahkan jika dia abadi, dia terkejut ke belakang dan muntah darah. Brengsek. Ekspresinya menjadi gelap, dan diam-diam dia mengutuk, mengapa begitu menakutkan. Anak ini belum menggunakan monumen langit tak berujung, tapi bagaimana dia bisa mengambil pedangku, bagaimana dia bisa mengusirku, dan bahkan membuatku muntah darah. Bosa tidak bisa membayangkannya. Jet tempur yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan juga mengalami bencana saat ini. Prajurit tingkat abadi bertarung satu sama lain. Akibat dari pertempuran itu sangat mengerikan, dan banyak jet tempur yang hancur. Beberapa kapal pesiar juga hancur. Namun, hingga saat ini belum sepenuhnya hancur. Formasi penghancur Dewa Sembilan Surga, bunuh mereka. Julian berbicara dengan keras. Saat suaranya bergema, 400.000 orang menghunus pedang mereka pada saat yang sama, dan 400.000 pedang panjang dengan cepat melesat ke depan, berkumpul untuk membentuk pedang raksasa. Pedang ini panjangnya puluhan ribu meter. Dengan bau yang sangat menyengat. Tebasan besar itu seperti gunung besar yang runtuh. Brengsek. Bosa mengutuk, dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan pedang besar ini. Saya melihatnya berdiri di udara, mengaktifkan semua kekuatan abadinya. Kekuatan abadi berkumpul untuk membentuk penutup pelindung yang besar. Boom. Namun, ketika pedang besar itu menyerang, perisai pelindungnya langsung pecah. Tubuh Bosa langsung terkena. Tubuhnya dipukul dengan keras hingga jatuh dari langit dan jatuh ke laut. Bab 1212, Membunuh yang Abadi. Pedang dari 400.000 biksu luar biasa terbang dan digabungkan menjadi pedang super raksasa. Pedang ini berisi kekuatan 400.000 biksu. Bahkan jika Bosa memasuki negeri dongeng, dia tidak akan bisa mengambil alih kekuatan ini. Tubuhnya jatuh dari langit seperti layang-layang yang kehilangan talinya, dan jatuh ke laut. Dan kekuatan kelahiran pedang ini terlalu kuat. Beberapa kapal pesiar dan kapal induk di kejauhan langsung terkena dampaknya dan langsung musnah. Para prajurit Kekaisaran Matahari, serta beberapa biksu yang dikumpulkan oleh Fendi di bumi, semuanya terbunuh pada saat ini. Satu gerakan. Hanya satu gerakan yang mengubah jalannya pertempuran. Hosh! Bahkan ketika Julian melihatnya, dia tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Formasi penghancur Dewa Sembilan Surga ini terlalu kuat. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang menemukan formasi ini. Kekuatan gabungan dari ratusan ribu orang akan sangat menakutkan. Mati. Di belakang Julian, Kevin bertanya. Seharusnya begitu. Julian berkata, abadi, kamu harus melalui banyak kerja keras untuk masuk ke dalamnya. Meskipun formasi penghancur Dewa Sembilan Surga sangat kuat dan dapat mengalahkan yang abadi dengan satu gerakan, namun tidak semudah itu untuk membunuhnya dengan satu gerakan. Julian sangat yakin bahwa Bosa belum mati. Dia menatap laut bercahaya di bawah. Matanya melintasi air laut dan mengamati segala sesuatu di laut. Di bawah tatapannya, dia melihat Bosa. Saat ini, Bosa terluka, tetapi cedera ini tidak berarti apa-apa baginya dan tidak berakibat fatal sama sekali. Wush! Seseorang terbang keluar dari laut di bawah. Ini Bosa. Rambutnya acak-acakan, seluruh tubuhnya basah, dan dia terlihat sangat malu. Dia berdiri di kehampaan, melihat formasi 400.000 orang di kejauhan. Dia mengerutkan kening dan diam-diam mengutuk, sialan, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Dia adalah peri. Dia tidak menyangka formasi yang terdiri dari ratusan ribu orang kuat di alam luar biasa bisa menyakitinya. Formasi ini sangat aneh, dan saya tidak tahu kekuatan apa yang dimilikinya, jadi sebaiknya saya pergi dulu. Saat ini, Bosa punya ide untuk pergi. Setelah mendapat ide, dia menunjukkan tubuhnya dan hendak melarikan diri. Namun, ketika Julian muncul, dia sepertinya mengira Bosa akan melarikan diri. Pada saat ini, dia telah mengaktifkan 108 tablet langit yang tak ada habisnya. Dia adalah pemimpinnya, dan kekuatan 400.000 orang ditumpangkan padanya. Sekarang dia menggunakan Endless Sky Monument untuk membentuk formasi. Formasi ini bukanlah formasi yang dia gunakan saat melawan Mufan beberapa hari yang lalu. Formasi monumen langit tak berujung saat ini bahkan lebih dahsyat. Potongan-potongan tablet langit tak berujung terbang keluar, menghalangi jalan Bosa dan memukulnya dengan keras.
Bosa mengerahkan semua kekuatan abadinya, mengumpulkan semua kekuatan, dan meninju monumen langit tak berujung dengan satu pukulan. Kekuatan mengerikan itu berubah dan bertabrakan dengan monumen langit tak berujung. Namun, kekuatan Julian saat ini terlalu kuat. Dibandingkan dengan abadi, kekuatannya saat ini hanya lebih kuat dari lemah. Sekarang dia mengaktifkan monumen langit tak berujung, kekuatan monumen langit tak berujung menjadi lebih kuat, dan Bosa tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Boom! Ada suara keras di langit. Suaranya sangat keras, bahkan gelombang suara pun menimbulkan tsunami sehingga menyebabkan air laut di bawahnya bergulung. Monumen langit tak berujung tidak bergerak, tapi Bosa hanya merasakan kekuatan yang kuat menghancurkannya. Dia sudah muntah darah sebelum monumen langit tak berujung bisa menyerangnya. Dia miring dan jatuh. Sebelum dia terjatuh, Endless Sky Monument telah menghantamnya. Ada bekas luka di tubuhnya, bekas luka ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya seperti jaring laba-laba. Tubuhnya tidak dapat lagi menahan pukulan dahsyat ini dan terkoyak. Boom! Segera setelah itu, tubuhnya meledak dan hancur total. 400.000 tentara tercengang saat melihat pemandangan ini. Kevin, Kailin, dan King Kotake juga terkejut. Bahkan jika Julian mengetahuinya, dia masih menganggapnya luar biasa. Inikah kekuatan sebenarnya dari monumen langit tak berujung? Saudari Zuzu benar, semakin kuat dirimu, semakin menakutkan jadinya saat kau melepaskan kekuatan monumen langit tak berujung. Hush! Julian menarik napas dalam-dalam. Jika dia bisa melangkah ke negeri dongeng, Endless Sky Monument tidak lagi menjadi senjata penting di tangannya, melainkan senjata super yang tidak bisa dihancurkan, yang tidak bisa menghancurkan apapun. Julian, saudara Visser, makhluk abadi meninggal seperti ini. Kailin memiliki ekspresi luar biasa di wajahnya yang cantik. Kevin menambahkan, dan bahkan tubuh fisiknya hancur berkeping-keping. Bahkan tidak ada sedikit pun daging cincang yang tersisa. Itu hilang begitu saja. Cek, cek, Kotake memuji, ini benar-benar terlalu kuat dan menakutkan. Dengan 400.000 pasukan di Daxia dan saudara Visser, mereka benar-benar tak terkalahkan. Julian sadar, tersenyum tipis, dan berkata, saya hanya meminjam kekuatan 400.000 orang. Siapapun di antara Anda dapat membunuh makhluk abadi ini. Kevin berkata, bagaimana kita bisa melakukannya? Harta karun pada bos masih kuat. Jika bukan karena monumen langit tak berujung, akan sulit bagi kita untuk membunuh makhluk abadi ini. Ya, Kailin mengangguk, itu masuk akal. Julian terkekeh. Bisa mendapatkan harta karun seperti Endless Sky Monument tentu merupakan berkah yang luar biasa. Lalu, dia menyingkirkan monumen langit tak berujung. Cincin di jarinya terus membesar dan berubah menjadi istana peri yang besar. Pintu emas terbuka dan Julian memerintahkan, prajurit yang tak kenal takut, terima kasih atas kerja keras Anda. Kemanusiaan untuk sementara dalam damai, tetapi masih akan ada banyak krisis di dalamnya. Masa depan umat manusia, Anda masih harus melakukannya. Dibutuhkan kerja keras terus-menerus untuk berkultivasi. Sekarang kembalilah ke rumah abadi dan berlatihlah dengan damai di rumah abadi. Suara Julian bergema. Ya, 400.000 orang berbicara pada saat yang sama, dan suara mereka bergema dengan keras. Setelah itu, 400.000 orang memasuki rumah abadi satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya tersisa 4 orang di area ini. Kevin bertanya, bos, apa rencanamu selanjutnya? Julian berpikir. Dia yakin pasti ada seseorang di balik pengiriman pasukan Kekaisaran Matahari ke Daxia kali ini, dan dukungan ini kemungkinan besar adalah Fendi. Sekarang aku memiliki kekuatan untuk membunuh yang abadi, aku tidak lagi takut pada Fendi. Fendi ini telah membawa bencana besar bagiku. Kali ini Kekaisaran Matahari mengirimkan pasukan, dalang di baliknya mungkin juga Fendi. Aku berencana untuk membunuh Sekte Suantian di Gunung Busu. Bagus. Mendukung. Setuju. Ketiganya tidak keberatan. Ayo kembali ke Donghai dulu. Julian berbalik dan pergi, tubuhnya bersinar dan dia muncul 1000 meter jauhnya. Keempat orang itu segera meninggalkan laut. Tak lama kemudian, dia muncul di dermaga pelabuhan Laut Cina Timur. Karena pertempuran sengit terjadi di luar negeri yang menyebabkan tsunami, meskipun tempat pertempuran jauh dari kota Donghai, tempat ini juga mengalami dampak tertentu. Ketika Julian dan yang lainnya muncul, beberapa tempat di tepi pantai sudah terendam. Dan seluruh kota bertiup angin kencang dan hujan lebat. Melihat pemandangan ini, Kailin menarik napas dalam-dalam dan berkata, pertempuran di luar negeri dapat menyebabkan kekuatan penghancur yang begitu besar. Jika medan perang berada di kota Donghai, maka seluruh kota Donghai dan bahkan kota-kota sekitarnya akan tertipu. Julian mengangguk sedikit dan berkata, kekuatan abadi sangat menakutkan. Seorang abadi dapat menghancurkan seluruh Daxia dengan satu gerakan. Bab 1213, Bunuh Sekte Suantian. Gunung Buzu. Gunung Buzu adalah tempat tertutup. Tempat ini terletak di Daxia. Sejak segelnya dilonggarkan dan energi spiritual dihidupkan kembali, semakin banyak daerah tak dikenal yang muncul di Gunung Buzu. Hampir sesekali, beberapa gunung akan muncul. Tempat di mana Sekte Suantian berada adalah pegunungan yang muncul setelah energi spiritual dihidupkan kembali. Pegunungan ini memiliki energi spiritual yang sangat kuat, dan terdapat banyak akar spiritual di bawah pegunungan tersebut.
Pada saat ini, Sekte Suantian. Fendi duduk di aula utama, diam-diam menunggu kabar dari Bosa, tapi sudah lama sekali dan belum ada kabar. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jared. Namun teleponnya tidak bisa dihubungi sama sekali. Sebab, Jared telah mati di bawah kekuasaan monumen langit tak berujung. Apa yang terjadi? Mungkinkah terjadi sesuatu? Fendi punya firasat buruk di hatinya. Seseorang datang. Dia berteriak. Segera setelah itu, beberapa penjaga masuk dan berlutut di tanah, Master Sekte. Fendi berdiri dan memerintahkan, pergi dan cari tahu segera apa yang terjadi di perairan timur Daxia. Ya. Saat ini, Julian telah kembali ke Laut Cina Timur. Setelah kembali, dia hanya menjelaskan beberapa patah kata kepada jenderal yang ditempatkan di garnisun, dan kemudian bergegas menuju Gunung Busu. Karena dia yakin Fendi berada di balik masalah ini, jadi dia harus membunuh Sekte Suantian dalam waktu sesingkat mungkin dan menghancurkan Fendi tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas nanti. Bahkan jika dia tidak berada di belakang layar, Fendi tetap harus mati. Tidak lama kemudian, Julian, Kevin, King Kotake, dan Kailin muncul di luar Gunung Busu. Bukan di luar pegunungan. Kevin bertanya, "Bos, apakah kamu akan menggunakan 400.000 pasukan kali ini?" "Pasti." Julian berkata, "Meskipun kekuatanku telah meledak dan aku bisa bertarung dengan yang abadi, tidak ada jaminan bahwa aku bisa membunuhnya. Berbeda dengan pasukan yang berjumlah 400.000 orang. 400.000 tentara ini dapat memberiku kekuatan. Dengan kekuatan ini, aku dapat dengan mudah membunuh yang abadi." Tiga lainnya mengangguk. Setelah itu, Julian membuka rumah abadi lagi dan melepaskan 400.000 tentara. Namun, 400.000 tentara ini tidak maju, melainkan ditempatkan di luar Gunung Busu. Kevin, Kotake, dan Kailin juga tetap berada di luar. Julian berjalan ke Gunung Busu sendirian. Saat ini, Gunung Busu, Sekte Suantian. Fendi sedang duduk di depan aula. Di bawahnya, seorang pria berlutut di tanah, "Sekte Guru, kami telah mengetahui beritanya. Mereka semua mati." "Apa?" Fendi berdiri dari tanah karena terkejut. Pria itu mengeluarkan ponselnya, membuka beberapa foto, dan berkata, "Ini adalah gambar yang diambil oleh satelit beberapa negara." Fendi melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini menarik telepon. Dia melihat ke telepon dan melihat foto di telepon, formasi 400.000 pasukan, dan pedang super raksasa monumen langit tak berujung. Setelah melihat ini, wajah lamanya menjadi sangat serius. Brengsek. Dia bersumpah dengan marah. Sialan Julian. Kemarahan muncul di hatinya. Julian membunuh anggota keluarga Turminnya, dan dia masih abadi. Sial. Meski ditempatkan di tanah 3.000 tanah tertutup, keberadaannya masih sangat kuat, dan sekarang sudah mati seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Dia menjadi tenang dengan cepat. Julian dapat membunuh Bosa, yang berarti Julian dapat membunuhnya, dan dia serta Julian telah membentuk kebencian. Saat ini, dia tidak terlalu peduli. Seseorang datang. Beberapa penjaga masuk. Sial. Fendi memasang ekspresi tegas di wajahnya dan memerintahkan, "Pergi dan tangkap semua orang yang berhubungan dengan Julian, terutama putri dan istrinya." Awalnya, Fendi tidak bermaksud menangkap siapapun. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Ya, murid Sekte Suantian dengan cepat diberangkatkan. Saat ini, Julian sudah muncul di Gunung Busu. Gunung Busu adalah kumpulan makhluk dari 3.000 dunia, dan dia dikenali begitu dia muncul. Julian, ini Julian. Orang yang mengalahkan Mufan. Dia membawa 108 monumen surgawi yang tak ada habisnya. Meskipun dia sangat lemah, dia bisa membunuh makhluk abadi. Apa yang dia lakukan di sini di Gunung Busu? Makhluk di sekitar melihat Julian dan menunjuk. Julian mengabaikannya, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju ke arah Sekte Suantian. Ini adalah pegunungan yang bergulir. Di kaki gunung, berdiri sebuah tablet batu besar dengan 3 kata terukir di atasnya, Sekte Suantian. Siapa? Begitu Julian muncul, dia ditemukan oleh murid Sekte Suantian. Pada saat itu, 7 atau 8 murid Sekte Suantian datang dan menghalangi jalan Julian. Setelah melihat dengan jelas bahwa itu adalah Julian, para murid ini tiba-tiba menghunus pedang mereka dan mundur beberapa langkah dengan hati-hati. Julian meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak tenang, dan berkata dengan tenang, "Julian, Raja Xia Agung dan Kaisar Kerajaan Naga, kali ini datang ke Sekte Suantian untuk menyelesaikan beberapa rekening lama. Jika tidak ingin mati, keluarlah." Kata-katanya sederhana, namun penuh dengan keagungan. Murid Sekte Suantian ini tidak terlalu kuat, mereka hanya berada di alam luar biasa. Mereka tahu kekuatan Julian. Namun, sebagai murid Sekte Suantian, jika orang luar datang mengunjunginya sekarang, jika dia mundur, dia akan dihukum. Seorang murid berkata dengan dingin, "Julian, ini adalah Sekte Suantian. Pemimpin sekte kami Fendi telah memasuki negeri dongeng. Jika Anda tidak ingin mati, silakan segera pergi." Murid Sekte Suantian pindah dari Fendi, berharap Julian akan takut dan berharap Julian akan pergi. "Apa?"
Julian menatap murid-murid ini, wajahnya menjadi gelap, dan berkata, apakah kamu ingin memberi jalan? Tidak. Teriakan keras terdengar. Pengadilan kematian. Julian mengangkat tangannya, dan kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya. Kekuatan itu menyapu dirinya, dan 7 atau 8 murid Sekte Xuantian di depannya segera terlempar. Situasi di sini membangkitkan perhatian sejumlah besar murid Sekte Xuantian, dan segera ratusan murid Sekte Xuantian muncul. Murid-murid ini memiliki kekuatan yang bervariasi dari yang kuat hingga yang lemah kekuatan. Melihat banyak orang muncul, Julian terlihat sangat tenang. Sebab, dia tahu bahwa hanya ada 2 jenis orang di bumi saat ini, yang satu adalah makhluk abadi yang kuat. Yang kedua adalah biksu biasa, yang tidak terlalu kuat. Dan sekarang kelompok orang terkuat di dunia adalah para jenius dari 3.000 dunia. Dan kekuatannya saat ini tidak jauh berbeda dengan para jenius di 3.000 dunia, dan dia bahkan ingin menghancurkan mereka, jadi dia tidak memandang orang-orang ini. Siapapun yang menghalanginya akan mati. Julian berbicara. Setelah mengucapkan kata, kematian, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Bunuh. Blokir dia. Murid Sekte Xuantian menghunus pedang mereka satu demi satu. Pada saat ini, aula puncak utama Sekte Xuantian. Fendi duduk di depan aula, diam-diam menunggu berita. Selama dia menangkap seseorang yang berhubungan dengan Julian, dia akan dapat mengintimidasi Julian, dan kemudian Julian akan berada di bawah kekuasaannya. Adapun setan. Dia sudah berpikir jernih. Begitu dia menangkap Julian, dia akan segera meninggalkan bumi dan pergi ke dunia kecil yang tidak diketahui. Dia akan merebut tubuh fisik Julian dan harta karun di tubuhnya masa depan, dia akan dihormati di dunia. Master Sekte, sesuatu yang buruk telah terjadi. Julian telah membunuh Sekte Xuantian. Bab 1214, Asal-usul formasi penghancur Dewa 9 Surga. Setelah mendengar berita itu, wajah Fendi menjadi gelap. Dia tahu bahwa Julian pasti akan datang ke Sekte Xuantian setelah membunuh Bosa, tetapi dia tidak menyangka Julian akan datang begitu cepat. Dia baru saja menerima berita dan mengirim orang untuk menangkap orang-orang yang terkait dengan Julian ada di sini. Mencari kematian, aku benar-benar mengira lelaki tua itu takut padanya. Fendi mengepalkan tangannya. Saat ini, di kaki gunung. Beberapa ratus murid Sekte Xuantian telah jatuh ke tanah. Jika itu adalah Julian yang dulu, dia akan memilih belas kasihan, tidak membunuh orang tanpa pandang bulu, dan akan memberikan kesempatan dan jalan keluar kepada murid-murid Sekte Xuantian ini. Tapi sekarang dia tidak akan melakukannya. Karena murid Sekte Xuantian ini telah mengambil tindakan, mereka harus memiliki kesadaran untuk mengambil tindakan. Dia membunuh ratusan murid Sekte Xuantian dan mendaki Sekte Xuantian selangkah demi selangkah. Saat ini, Gunung Buzu berada di luar. Kevin, Kotake, dan Kailin telah muncul di udara dengan pasukan sebanyak 400.000 orang. Mereka telah mengatur formasi mereka. Sekarang mereka tinggal menunggu Julian mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian formasi akan diaktifkan. Kekuatan 400.000 tentara akan ditumpangkan. 400.000 tentara muncul di luar Gunung Buzu, yang menyebabkan keributan. Para biksu di kota Buzu memandangi 400.000 tentara di kejauhan. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak biksu manusia? Ini semua adalah manusia di bumi. Kapan manusia di bumi mendapatkan begitu banyak biksu di alam luar biasa? Saya baru saja mendapat kabar bahwa ini adalah pasukan Julian yang berkekuatan 400.000 orang. Sebelumnya, Julian mengandalkan 400.000 tentara yang kuat ini untuk membentuk formasi dan menggunakan monumen langit tak berujung untuk membunuh makhluk abadi dengan kuat. Yang abadi ini ada di tangan Julian, tidak ada ruang untuk pembalasan. Berita kematian makhluk abadi menyebar. Ini merupakan kejutan lain. Apa yang ingin dilakukan Julian ketika dia membawa 400.000 tentara ke Gunung Buzu? Apakah dia ingin menghancurkan semua biksu di Gunung Buzu? Ini seharusnya tidak mungkin. Kecuali beberapa biksu, beberapa orang jenius muncul di bumi dan tidak membahayakan manusia di bumi. Dan Julian tidak akan cukup bodoh untuk menyinggung 3.000 dunia. Ya, jika ini menyinggung 3.000 dunia, setelah segelnya dibuka sepenuhnya, akankah Julian punya cara untuk bertahan hidup, dan manusia di bumi punya cara untuk bertahan hidup? Itu seharusnya melawan Sekte Xuantian. Bagaimanapun, Fendi dari Sekte Xuantian menangkap Julian dan menyerangnya dengan petir selama lebih dari setengah bulan, menyebabkan dia hampir mati secara tragis. Cek, itu menarik. Menyenangkan untuk ditonton. Melihat kemunculan 400.000 tentara, para biksu dari 3.000 dunia menjadi bersemangat. Meskipun berita tentang Julian membunuh yang abadi telah tersebar, tidak ada seorang pun di sini yang pernah melihat Julian membunuh yang abadi. Sekarang juga merupakan semacam keberuntungan melihat Julian membunuh yang abadi dengan matanya sendiri. Rumah besar tempat Momo berada. Apa? Momo tampak kaget dan berkata, kakak laki-laki, maksudmu Julian membunuh makhluk abadi di luar negeri? Ya, Sanjuesa mengangguk dan berkata, sekarang beritanya telah menyebar. Ratusan ribu tentara di luar Gunung Buzu adalah bawahan Julian. Konon 400.000 tentara ini dapat membentuk formasi yang menakutkan. Pasukan 400.000 tentara ini akan ditumpangkan dan digabungkan bersama untuk membentuk kekuatan yang menakutkan.
Formasi apa yang begitu ajaib? Momo bertanya. Sanjuesa berkata, saya melihat beberapa adegan Julian membunuh makhluk abadi dan melihat formasi yang dibuat oleh 400.000 orang ini. Saya melihat beberapa karya klasik dan menemukan beberapa catatan. Saya mengetahui bahwa formasi ini disebut Ares 9 Dewa Penghancur Surga. Dari mana asalnya? Momo tampak bingung. Dia tahu tentang formasi penghancur Dewa 9 Surga. Sanjuesa menjelaskan, tercatat dalam buku-buku kuno bahwa formasi ini adalah formasi surga kuno. Di zaman kuno, surga adalah kekuatan yang paling menakutkan, menguasai alam semesta, dan ada dewa perang di surga, bernama Kanopi. Dewa perang Kanopi memiliki ratusan ribu pasukan di bawah panjinya. Dia menggunakan ratusan ribu pasukan ini untuk menciptakan formasi yang menakutkan. Formasi ini adalah formasi penghancur Dewa 9 Surga. Hanya saja formasi ini sudah lama hilang, tapi saya tidak menyangka formasi mengerikan seperti itu akan muncul kembali di dunia. Apalagi tercatat di buku-buku kuno bahwa selama pertempuran di surga kuno, Dewa perang Kanopi jatuh. Satu-satunya orang yang bisa mendapatkan formasi ini adalah putri Dewa Perang Kanopi. Mendengar ini, Momo bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak laki-laki, apakah maksud Anda Julian mengenal putri Kanopi, Dewa Perang Surgawi kuno? Sanjuesa menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang itu. Yang saya tahu semuanya terlihat di buku-buku kuno, dan itu semua catatan tentang formasi ini di buku-buku kuno. Saya tidak tahu sisanya. Hush. Mendengar ini, Momo hanya bisa terkesiap. Dia benar-benar tidak menyangka Julian benar-benar akan mempelajari formasi yang begitu menakutkan. Tidak, bukan Julian yang mempelajarinya, tetapi seluruh pasukan yang berjumlah 400.000 orang. Dia berkata sambil berpikir, di belakang Julian, pasti ada orang super kuat yang membantunya secara diam-diam. Jika tidak, bagaimana mungkin pasukan yang terdiri dari 400.000 orang mempelajari formasi yang begitu menakutkan? Sanjuesa mengangguk, "Yah, menurutku begitu, tapi aku tidak tahu siapa orang di belakang Julian." Sanjuesa mengetahui tentang formasi penghancur Dewa 9 Surga melalui beberapa gambar. Adapun para jenius lainnya, mereka tidak tahu. Mereka hanya merasa aneh ketika mendengar bahwa Julian membunuh Ratu Abadi. Saat ini, di rumah abadi Julian. Di kota Tuan Kota, di bagian paling belakang, ada tempat ajaib. Zuzu duduk bersila, tubuhnya dikelilingi cahaya putih lembut, membawa cahaya misterius dan misterius. Siapa yang mengomeliku? Dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan tidak bisa berhenti berlatih, membuka matanya, dan segera pikirannya bergerak, dan beberapa kata misterius muncul di telapak tangannya, yang membentuk sebuah formasi. Ini adalah formasi deduksi yang bagus. Segera, dia tahu. Aku tidak menyangka bahwa Sanjuesa klan iblis benar-benar mengetahui asal-usulku. Tampaknya masih ada beberapa catatan tentang pengadilan surgawi kuno di klan iblis. Zuzu bergumam pelan. Dia tidak mengambil hati, menutup matanya lagi, dan berlatih dengan serius. Saat ini, dunia luar. Julian telah mendaki separuh lereng gunung Sekte Swantian. Di puncak gunung, di depan aula utama, Fendi mengenakan jubah abu-abu. Dia melihat pasukan berkekuatan 400.000 orang di kejauhan. Meskipun kekuatan 400.000 orang ini tidak terlalu kuat, 400.000 orang sudah membentuk formasi. Dengan semua aura yang dijumlahkan, bahkan dia, aku juga merasa sedikit takut. Formasi macam apa ini? Kenapa aneh sekali? Bagaimana bisa melapisi dan menyatukan aura begitu banyak orang? Fendi memiliki keraguan di wajahnya. Bahkan jika dia abadi, dia tidak tahu tentang formasi penghancur Dewa 9 Surga. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke tengah gunung. Dia menemukan Julian memegang pedang panjang dan berjalan selangkah demi selangkah, dia muncul di puncak gunung dan di depan aula utama. Julian berdiri 1000 meter dari aula utama, memandang Fendi yang berdiri di depan aula utama dan ribuan murid Sekte Swantian di belakangnya. Julian, kamu di sini. Fendi adalah orang pertama yang berbicara. Dengan suara dingin, saya tidak mencari Anda, tetapi Anda datang ke pintu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan membunuh Bosa, Anda dapat membunuh saya? Apakah Anda benar-benar berpikir demikian dengan bantuan ratusan ribu biksu luar biasa? Bisakah formasi yang terbentuk membunuhku? Fendi mengetahui kekuatan Bosa, bahkan Bosa terbunuh. Sekarang dia mengulur waktu. Ketika semua orang yang berhubungan dengan Julian ditangkap, mereka akan digunakan untuk mengancam Julian. Julian memegang pedang panjang, memiringkan pedang di tangannya, dan menunjuk ke arah Fendi. Fendi, beberapa tahun yang lalu, untuk mendapatkan keterampilan dari saya, Anda tidak ragu-ragu untuk menyerang saya dengan guntur dan kilat selama lebih dari setengah bulan, membuatku menderita penyiksaan. Hari ini adalah hari kematianmu. Bab 1215, Hancurkan Fendi. Hari ini adalah hari kematianmu. Mendengar kata-kata ini, Fendi tertawa dengan marah. Haha, tanggal kematianku, Julian, siapa yang memberimu keberanian? Fendi marah. Setelah berlatih selama ribuan tahun, dia belum pernah melihat badai apapun, tetapi sekarang dia diarahkan oleh seorang anak laki-laki dengan pedang. Namun, ketika dia melihat 400.000 tentara di kejauhan dan merasakan kekuatan yang dibentuk oleh gabungan aura 400.000 orang, dia merasa sedikit bersalah dan dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. Sekarang,
yang bisa ia lakukan hanyalah menunda. Setelah menenangkan diri, ekspresinya melembut, dengan senyuman masih di wajah lamanya, dan dia berkata, Julian, aku tidak membencimu. Aku menghakimimu hanya karena kamu adalah orang berdosa, tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara bertobat. Saya masih ingin melatih keterampilan sihir karena saya memikirkan tentang manusia di 3000 dunia. Oh, Julian mencibir. Alasan yang luar biasa. Dia sepertinya menyadari bahwa Fendi sepertinya mengulur waktu, seolah sedang menunggu sesuatu. Dia segera memikirkannya. Tujuan Fendi menunda waktu hanya satu, yaitu Fendi sudah tahu bahwa dia akan datang dan tahu bahwa dia bukan tandingannya, jadi dia ingin menangkap seseorang dan mengancamnya. Tubuhnya bersinar dan muncul di langit. Begitu dia muncul di langit, dia langsung menyatu dengan nafas 400.000 orang. Pada saat ini, dia dapat memanggil kekuatan 400.000 orang sesuka hati. Melihat adegan ini, ekspresi Fendi sedikit berubah. Julian, apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, banyak biksu muncul di sekitar Sekte Suantian. Ini semua adalah jenius dari 3000 dunia. Mereka semua melihat Julian muncul di langit, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Julian dapat membunuh yang abadi, dan Fendi juga abadi. Ketika para ahli tingkat abadi ini bertarung satu sama lain, akibat dari pertempuran itu akan sangat menakutkan. Mundur. Agar tidak terpengaruh, para beku yang menyaksikan kegembiraan itu mundur satu demi satu. Di langit, pedang panjang di tangan Julian dimiringkan, menunjuk ke arah Fendi di bawah, dan berkata dengan suara dingin, Fendi, untuk mendapatkan keahlianku, kamu menyerangku. Hari ini, aku akan menghancurkanmu dan mati. Kata, kematian, keluar. Pedang itu diubah menjadi energi pedang yang tak tertandingi. Energi pedang tersapu. Fendi menghindari pedang itu dengan kilatan tubuhnya. Dia menghindarinya, tetapi murid Sekte Suantian lainnya sangat menderita. Seluruh Sekte Suantian berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap, dan semua murid Sekte Suantian meninggal secara tak terduga. Serangan dari ahli tingkat keabadian sangat menakutkan. Pegunungan tempat Sekte Suantian berada, dengan radius beberapa ratus kilometer, berubah menjadi reruntuhan saat ini. Di kejauhan, langit. Wajah Fendi sangat jelek, dia tidak menyangka Julian akan begitu tegas dan mengambil tindakan jika terjadi perselisihan sedikitpun. Dan ketika dia menghadapi Julian, dia tidak memiliki jaminan kemenangan sama sekali. Julian, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Fendi berkata dengan dingin. Ayo kita ambil tindakan. Fendi tahu bahwa Julian memiliki niat membunuh, dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku tidak punya rencana cadangan? Bahkan jika aku bukan lawanmu, bahkan jika kamu membunuhku, putrimu akan mati. Mendengar kata-kata ini, Julian menjadi marah. Dia menyingkirkan pedang panjangnya, dan monumen langit tak berujung muncul dari tubuhnya. 108 tablet langit tak berujung muncul di udara. Ini. Melihat monumen langit tak berujung, Fendi merasa takut. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli untuk mendapatkan harta Julian. Lebih penting menyelamatkan hidupnya, jadi dia berbalik dan lari. Namun, monumen langit tak berujung telah dilemparkan ke arahnya. Fendi adalah makhluk abadi. Dia menggunakan kekuatannya yang menakutkan untuk secara paksa merobek kehampaan. Dia ingin melarikan diri ke dalam kehampaan dan menjauh dari area ini, tetapi monumen langit yang tak berujung datang dan langsung menghantam celah kehampaan yang merisau. Fendi juga terguncang oleh kekuatan yang menakutkan dan darahnya mendidih. Sebelum dia sempat bereaksi, tablet langit tak berujung kedua itu runtuh. Dia melarikan diri dengan cepat. Namun, kekuatan monumen langit tak berujung terlalu menakutkan, membentuk tekanan ruang yang mengerikan. Di bawah tekanan ini, kecepatannya menjadi sangat lambat. Begitu dia melambat, dia ditabrak oleh Endless Sky Monument. Namun, wilayahnya sedikit lebih tinggi dari Bosa. Tubuhnya terkena monumen langit tak berujung, tapi itu hanya menjatuhkannya dari langit dan jatuh ke reruntuhan di tanah. Hosh! Mengerikan sekali. Fendi adalah puncak tahap akhir dari alam abadi tingkat pertama. Di bawah monumen langit tak berujung, sebenarnya tidak ada ruang untuk melawan. Jauh dari sana, para biksu yang menyaksikan pertempuran itu sangat terkejut. Sus! Di reruntuhan di bawah, Fendi bergegas dan berdiri di kehampaan. Saat ini, rambutnya acak-acakan, ada darah di sudut mulutnya, dan dia berantakan. Sial, mati. Dia marah. Pedang panjang muncul di tangannya. Lambaikan saja. Tiba-tiba, awan gelap memenuhi langit, dan guntur serta kilat muncul di awan. Di bawah kendali pedang panjang di tangannya, guntur dan kilat ini menyerang pasukan berkekuatan 400.000 orang. Boom, boom, boom. Guntur dan kilat terus turun, menimpa pasukan berkekuatan 400.000 orang. Namun, pasukan berkekuatan 400.000 orang telah terbentuk secara keseluruhan. Satu orang terluka, dan mereka semua berbagi kerusakan. Selain itu, auranya menjadi lebih kuat, dan guntur serta kilat yang mengerikan ini tidak merusak formasi. Namun, beberapa tentara terluka dan sangat terkejut hingga muntah darah. Wus! Monumen langit tak berujung terbang dan menghalangi langit, menghalangi guntur dan kilat. Saat ini, Kevin, King Kotake, dan Kailin juga mengambil tindakan.
Mereka bertiga juga seorang pemimpin dan dapat menggunakan kekuatan formasi sesuka hati. Pada saat ini, mereka juga sangat kuat dan dapat melawan yang abadi. Di bawah serangan 3 orang, Fendi berada dalam kondisi yang sangat malu. Segera setelah itu, beberapa tablet langit tak berujung jatuh. Fendi tidak mengelak dan dipukul dengan keras beberapa kali. Dia terluka lagi dan retakan muncul di tubuhnya. Brengsek. Penuh kebencian. Dia mengutuk. Boom. Terkena pukulan lagi. Pada saat ini, tubuhnya penuh dengan lubang, dan dia ketakutan, sangat ketakutan. Julian, jangan melawan. Aku mengaku kalah. Mulai sekarang, aku akan mendengarkan perintahmu. Fendi berbicara dengan tergesa-gesa. Kamu tidak punya kesempatan. Pikiran Julian bergerak, dan pedang panjang muncul di tangannya. Memegang pedang panjang itu, dia langsung muncul di depan Fendi dan menusuk dengan pedang itu. Tampaknya seperti pedang biasa, tetapi selalu berubah. Sebelum Fendi sempat bereaksi, sebuah pedang menghantam tubuhnya. Kepalanya jatuh ke tanah dan tubuhnya berguling turun dari langit. Di kejauhan, ribuan makhluk berkumpul. Makhluk-makhluk ini benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, siapa yang percaya bahwa Julian bisa membunuh makhluk abadi? Sanjuesa juga menonton pertandingan tersebut. Melihat pemandangan ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini memang formasi yang diciptakan oleh Dewa Perang Kanopi Surga Kuno. Benar-benar menakutkan. Jika kekuatan pasukan berkekuatan 400.000 orang ini menerobos lagi, maka kekuatan Julian akan lebih tinggi lagi. Momo di samping juga mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, Julian sangat kuat. Setelah pertempuran ini, saya khawatir tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap manusia di bumi lagi. Setelah Fendi meninggal, Julian juga menyingkirkan monumen langit tak berujung. Dan pasukan yang terdiri dari 400.000 orang juga jatuh dari langit dan muncul di reruntuhan di bawah. Meski formasinya sangat kuat, para prajurit ini tidak tahan dipukul oleh Fendi beberapa kali. Bersambung.